Setiap rumah punya suara-suara yang dulu ramai. Sekarang cuma tinggal kenangan. Begitu juga rumah perempuan hebat ini. Dindingnya adalah saksi teriakan, tawa, dan obrolan anak-anaknya. Darmin, Aryana, dan Dalban. Tapi waktu berjalan terus, dan tiba-tibalah kini paginya jadi sepi. Anak-anak sudah punya hidup sendiri, begitu juga dengan cucu-cucunya. Tapi sebelum memasuki ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, gini ceritanya. Perempuan ini biasa dipanggil Amah. Sudah renta sekarang, tapi tak pernah betul-betul siap dengan sepinya hari tua. Kadang ia duduk diam atau mondar-mandir, nggak ngapa-ngapain. Cuma teringat dan mikir. Suara-suara ribut yang dulu malah bikin capek, tapi sekarang jadi hal yang paling ia rindukan. Badannya sering rewel sekarang, lutut pegal, tangan gemetar, nafas pendek-pendek. Tapi yang lebih bikin berat itu bukan hanya sakit fisik, melainkan kenyataan bahwa perhatian dari anak-anaknya sekarang udah nggak seperti dulu. Padahal, Amah, waktu semua masih kecil, rela capek dan susah setiap hari jualan bubur pagi-pagi buta, ngurus semuanya sendiri. Asal anak-anaknya gak kurang apa-apa. Dengan ikhlas ia menjalaninya. Satu kali, Amah ngajak anak dan cucu-cucunya ziarah ke makam orang tua. Sambil jalan pelan, Amah terpaku di satu makam megah. Nisan besar. Dalam hatinya, ia berpikir, kalau aku nanti meninggal, mungkin kuburan seperti ini bikin anak-anak gak segan datang. Cucu juga gak malu kalau mau silaturahmi. Baginya, makam itu bukan cuma tujuan akhir, tapi juga penanda bahwa kisah hidup seseorang benar-benar dihargai oleh keluarganya. Yang tentu saja semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tapi realitas memang jarang sebahagia angan. Saat keluarga sibuk menyiapkan sesaji, cucu Amah yang paling gede, M, malah asik main HP. Sama sekali nggak tertarik ikut tabur bunga. Begitu disuruh, ia mengerjakannya asal-asalan. Amah pelan membenarkan bunga yang berserakan. Dalam hati sedikit nyesek. Rasa sunyi itu seperti muncul tanpa permisi. Apalagi kemudian insiden kecil terjadi. Amah kepleset dan jatuh di pinggir makam.ลงมาเร็ว Rồi đi mớiได้เหรอ Sekeluarga panik, buru-buru bawa ke rumah sakit. Tapi perhatian itu cepat menguap kayak janji caleg lagi kampanye. Di rumah sakit hanya Aryana, anak tengahnya yang betul-betul nungguin di rumah sakit. Yang lain sibuk cari alasan, katanya banyak urusan. Sejak kecelakaan itu, rutinitas Amah makin datar. Begitu juga cucunya yang bernama M, kembali ke rutinitasnya. Dunia game, streaming berjam-jam, dan mimpi-mimpi tanpa ujung. Aryana sudah bosan menasehati. Dulu M janji mau sukses. Bikin bangga keluarga, beliin apartemen, minimal bantu kebutuhan rumah. Tapi dari semua janji itu yang datang cuma teguran, yang didengar cuma separuh telinga. Kadang Aryana hanya bisa ngelus dada. Apalagi sejak tahu Amah divonis kanker dan umurnya, kata dokter, mungkin cuma bertahan setahun. Jangan bilang ke nenek ya, biar dia tidak kepikiran. Aryana bilang ke M dengan suara bergetar. Berharap ini jadi alasan anaknya untuk lebih perhatian ke Amah. Supaya lebih memperhatikan neneknya. Tapi M mukanya datar, kayak nggak benar-benar paham beratnya berita itu. Hari-hari berulang, kadang malah makin membosankan. Sampai suatu waktu, M melihat sepupu jauhnya, Mui, sibuk mengurus kakek mereka yang sakit. Mui betul-betul telaten, dari masak makan pagi, ngasih obat, sampai urusan ganti popok. Bagi M aneh aja, kenapa sih nggak cari kerja yang lebih normal? Tapi Mui hanya tersenyum. Dulu kakek bilang, carilah pekerjaan yang mudah dengan gaji tinggi. Dan inilah pekerjaan itu. Jawaban itu sama sekali tidak bisa dipahami oleh M. Seminggu kemudian, semua pertanyaan terjawab.
Kakek Mui meninggal, dan melalui wasiatnya, seluruh harta diwariskan kepada Mui. Pikiran M pun seketika terbuka lebar. Ia mulai membayangkan mungkin saja jika ia menempuh jalan serupa dengan Mui, dengan merawat Amah, ia bisa jadi pewaris utama, dan akhirnya jadi jutawan. Itu bisa jadi satu cara mengubah nasibnya. Tak lama kemudian, M mendatangi Mui, bertanya tanpa basa-basi. Bagaimana caranya merawat orang tua dan bisa mendapat semua hartanya? Mui menatapnya lembut sambil berkata, "Kamu harus memakai cinta. Jangan serta-merta lakukan demi mengejar harta, karena sebuah cinta akan mendatangkan semuanya." Mulai dari situ, M jadi rajin datang ke rumah Amah. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan setengah hati gampang terbaca. Bawain makanan, ternyata bukan yang Amah suka. Minta tolong bikin teh sesaji, airnya malah dimasukin ke microwave, padahal cuma perlu direbus. Amah marah, merasa cucunya cuma cari muka. Akhirnya Amah mengusir M untuk pulang. Tapi tetap saja, ada bagian dari M yang gak bisa benar-benar mundur. Entah masih soal warisan, entah memang mulai tergerak karena neneknya yang sekarang lebih sering diam. Lalu M memberanikan diri meminta izin tinggal di rumah Amah. Amah tetap acuh. "Aku tidak masalah hidup sendirian. Daripada kamu mengacau, lebih baik pulang dan cari kerja." Kali ini M akhirnya menceritakan vonis kanker yang diterima Amah. Mendengar hal itu, nenek hanya terdiam. M menenangkan, "Itu bukan masalah. Teman aku punya nenek yang juga divonis begitu, tapi masih sehat sampai sekarang. Kuncinya harus senang dan bahagia." Ia pun mengenang masa kecilnya saat nenek dengan sabar mengurus dirinya, lalu berkata, "Sekarang giliran aku yang mau balas budi." Mendengar kata-kata tulus itu, keraguan Amah perlahan menghilang. Dan akhirnya ia setuju membiarkan M tinggal bersama. Hari-hari pertama suasana canggung, tapi besoknya M bantu jualan bubur. Pertama kali rasanya kayak kerja bakti. Tapi setelah beberapa hari, meski masih sering dimarahin, M mulai terbiasa. Memasak bubur, mengepak bubur ke plastik, ngedengar curhat kecil Amah tentang teman-temannya yang juga tua, tentang uang yang ia tabung tiap minggu ke bank, atau soal rindu pada anak-anak. Amah masih suka membentak, tapi di sela itu ada senyum kecil yang jarang-jarang kelihatan. Sesekali Ariana mampir, bawa makanan atau sekedar nanya kabar. Tapi Amah tetap sering kesel, mengira anak-anaknya baru mau memperhatikan kalau ia sudah sakit saja. Perkataan itu melukai hati Ariana, apalagi mengingat pengorbanannya yang membolos kerja demi meluangkan waktu. Yang didapat hanya cacian dan hinaan. Melihat ibunya menahan air mata, M berkata, "Jangan khawatir, sekarang ada aku. Mama harus percaya aku akan mengurus nenek dengan baik." Hari Minggu tiba. Bagian rumah yang biasanya suram, tiba-tiba penuh aroma masakan. Anak-anak Amah, termasuk cucu dan menantu, kumpul makan siang. Amah tampak bahagia, walau pertemuan itu cuma sebentar. Seringkali langsung bubar setelah makan. Ketika mencoba minta waktu lebih lama, dengan harapan bisa main kartu, Darmin beralasan harus buru-buru pergi. Akhirnya Amah bicara perlahan, atau lebih mirip pengakuan. "Aku sudah tahu penyakitku. Aku tidak berniat mengganggu waktu kalian untuk merawatku. Aku hanya meminta sedikit saja waktu kalian untuk menikmati kebersamaan." Seketika semua terdiam, perasaan bersalah pun menyelimuti suasana. Hari-hari berikutnya, hubungan Amah dan M kian dekat. Kebiasaan lama berlanjut. M ikut ngantri terapi, pasang CCTV biar Amah tetap aman waktu sendiri. Di situ pelan-pelan obsesi soal warisan mulai luntur, diganti hal-hal sederhana. Ngeracik bubur bareng, nemenin tidur sore, ngobrol lama sebelum tidur. Amah yang biasanya gampang marah, dalam waktunya pelan-pelan mulai banyak senyum.
Tapi urusan keluarga memang gak pernah benar-benar tuntas. Dalban muncul dan pasang pegangan di kamar mandi. Katanya biar Amah gak gampang jatuh. Tapi Em paham, pamannya hampir selalu datang kalau kehabisan uang. Biasanya butuh bantuan buat lepas dari masalah togel. Meski kecewa, Amah gak bisa menolak. Di hati kecilnya, semua anak gak ada bedanya. Serusak atau sesalah apapun seorang anak. Kebersamaan yang mulai terbangun terusik ketika Darmin mengusulkan agar Amah tinggal bersamanya. Akan lebih nyaman dan aman, katanya. Em menolak. Rumah paman jauh dari rumah sakit. Keributan kecil terjadi ketika Darmin memberi segepok uang pada Em. Kamu tidak perlu khawatir, paman tahu apa yang harus dilakukan. Pergi dari sini. Demi menghindari pertengkaran, Amah menengahi dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke kuil menuliskan doa. Amah mendoakan kebahagiaan untuk anak dan cucunya. Tapi keluarga Darmin hanya mendoakan diri sendiri. Dalam diam, Amah menahan rasa sedih. Em hanya bisa bergumam kesal. Anak macam apa yang tidak mendoakan sehat untuk ibunya? Ia sendiri menempelkan kertas berisi doa kesembuhan untuk neneknya. Tak lama berselang, Amah mengajak Em ke rumah kakaknya, ingin meminjam uang untuk membeli makam impian seharga 100 juta. Kakaknya menolak keras. Semasa muda, aku giat membantu orang tua, bahkan menyeka kotoran mereka menjelang kematiannya. Tapi semua harta warisan diberikan padamu. Tidakkah kamu punya belas kasihan padaku? Pinta Amah, namun kakaknya tetap menolak dan mengusir mereka. Di perjalanan pulang, Em bertanya kepada Amah menginginkan makam mahal. Dengan lembut, Amah menjawab, kalau beli makam murah, mungkin anak-anak dan cucu akan malu dan tidak pernah berkumpul di sana. Aku hanya ingin setelah mati kalian masih mau datang, berdoa, dan bercanda tawa di sana. Akhirnya hari itu pun tiba. Kemoterapi ketiga gagal total. Dokter menyampaikan bahwa hidup Amah tidak akan lama lagi. Amah menerima kenyataan dengan berserah. Malamnya, ia menahan sakit sambil mengigau memanggil orang tua dan suaminya. Em langsung membawanya ke rumah sakit. Namun ironisnya, ketika Amah dalam kondisi kritis, anak-anaknya justru memperebutkan warisan. Pada akhirnya, Amah mewasiatkan rumah untuk Dalban. Meski terkesan tidak adil, itu demi kebaikan, karena Dalban yang selalu bermasalah dengan uang. Sementara Ariana dan Darmin sudah mapan. Em pun marah besar, merasa dedikasinya selama ini tidak dihargai. นายมาบอกคนดูแลต้องได้อะ ดีมากๆด้วย ตอบดีว่ามา Sejak pembagian warisan, Em berhenti merawat Amah dan kembali ke rutinitas bermain game sampai pagi. Suatu hari, Ariana menasehati, apakah kamu hanya mengincar warisan seperti saudara-saudara Mama? Mama bersyukur tidak dapat warisan, karena yang berharga bagi Mama adalah kenangan dari nenek. Apakah nanti jika Mama tua, kamu akan melakukan hal sama? Em hanya terdiam merenungi perkataan ibunya. Hari-harinya pun terasa kelabu dan hampa. Setelah penjualan rumah oleh Dalban, Dalban memutuskan memasukkan Amah ke panti jompo. Tentu saja hal itu membuat Em sangat kecewa dan sakit hati pada pamannya. Em dan ibunya kemudian mendatangi panti tersebut. Di sana Em meminta maaf kepada neneknya. Aku minta maaf karena dulu hanya melihat nenek dari sisi harta. Aku tahu aku tidak berbeda dari anak-anak nenek lainnya. Amah menimpali. Aku sudah tahu sejak awal, tapi tidak apa-apa. Nenek juga minta maaf karena salah memberikan warisan. Kali ini Em benar-benar tidak lagi peduli dengan soal warisan. Ia hanya berharap nenek bisa pulang bersamanya.
Mungkin rumahku tidak sebesar rumah Paman Darmin, tapi aku berjanji, di rumahku nenek akan merasa bahagia, hangat, dan tak pernah sepi. Jadi, bertahanlah sedikit lebih lama dan habiskan waktu bersamaku sekali lagi, tutur M. Setelah itu, di rumah Ariana, Ama akhirnya merasa lebih tentram. Darmin yang sebelumnya nyaris tak pernah menengok, akhirnya datang mengunjungi di hari Imlek. Itulah hari terakhir Alma berkumpul dengan seluruh anak dan cucunya. Malam harinya, dalam genggaman tangan M, Alma menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Dari peristirahatan Amah, M mendapat telepon dari pegawai bank. Ternyata tabungan Amah selama bertahun-tahun dihibahkan seluruhnya untuknya. Ingatan M pun melayang ke masa lalu, saat Amah dulu mengajaknya ke bank untuk membuatkan rekening, berjanji akan menabung demi masa depan. Kini janji itu telah ditepati oleh sang nenek. Apakah M mendapat miliaran? Tidak, isi rekening itu hanya 100 juta. Angka yang mungkin tidak seberapa, namun bermakna selamanya. Dengan uang itu, M membelikan makam besar dan mewah, sesuai janji masa kecilnya. Sebuah rumah terakhir bagi jiwa yang paling dikasihi. Rumah terbaik untuk nenek tercinta. Cerita ini mengingatkan kita bahwa waktu bersama keluarga itu sangatlah berharga. M yang awalnya cuma berpikir tentang warisan, akhirnya paham kalau kasih sayang yang tulus itu jauh lebih bermakna. Seringkali kita baru sadar pentingnya orang tua pas mereka udah nggak ada. Intinya, jangan sampai menyesal karena terlalu sibuk sama urusan sendiri. Perhatian dan waktu yang kita kasih ke orang tua itu jauh lebih berharga dari kesuksesan atau prestasi apapun. Gimana menurut kalian? Pernah ngalamin situasi serupa? Share di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.